Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa. Breaking News hadir kembali di sela-sela kesibukan Anda bersama saya Leli Ayuetias Puji Astuti yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 14 Desember 2021. Pemirsa, 5 sektor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia salah satunya adalah sektor pertanian. Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2014 kemarin tercatat sebesar 5,02%. Terdapat 5 sektor industri yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menempati urutan terbesar ketiga dengan persentase 13,38% dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,18%. Jika dibanding dengan tahun 2013, terjadi sedikit penurunan sebesar 4,2%. Kepala BPS Suryamin mengatakan, yang memicu sektor pertanian bisa tumbuh adalah subsektor perkebunan. Walau sawit CPO turun volume peningkatan, demikian subsektor perikanan belum mengcover kebijakan baru karena akhir tahun. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Sebagai dampaknya, padi menjadi tanaman pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh para petani. Padahal, masih banyak sumber karbohidrat lain yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Salah satunya adalah singkong. Singkong adalah jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh dengan baik di Indonesia. Singkong bahkan pernah menjadi tanaman pangan yang paling banyak dikonsumsi saat penjajahan kolonial Belanda. Singkong mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi dan bebas kolesterol. Rasa manis yang dihasilkan oleh singkong bahkan tidak berbahaya bagi penderita diabetes. Tekstur singkong yang padat jika dibandingkan dengan nasi mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih besar. Dengan banyaknya manfaat dari singkong dan budidayanya yang mudah, singkong menjadi primadona di setiap kota. Tak terkecuali di Lumajang, karena dataran di Lumajang sesuai dengan tempat budidaya singkong. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 5 tahun terakhir produksi tanaman singkong di Lumajang sebanyak 754 ton. Selain budidaya yang mudah, ternyata semua bagian tanaman singkong dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Daunnya dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak atau sebagai sayuran, batangnya dapat dimanfaatkan untuk bibit baru tanaman singkong, umbi singkong dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan pokok seperti keripik dan lain-lain. Bahkan, limbah dari kulit singkong dapat dijadikan energi baru terbarukan, yaitu bioetanol. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang bioetanol, berikut merupakan hasil wawancara saya mengenai energi baru terbarukan bioetanol di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Kak, kalau boleh tahu, limbah kulit singkong ini, khususnya di Desa Kalipenggung, bisa dimanfaatkan sebagai apa ya? Jadi umumnya kulit singkong di Kabupaten Lumajang, di Desa Kalipenggung, itu hanya digunakan sebagai pakan ternak. Tapi waktu itu memang ada mahasiswa dari Universitas Jember, jurusan Teknik Kimia, itu dijadikan sebagai bioetanol. Nah, bioetanol itu sendiri apa ya, Kak? Jadi bioetanol itu merupakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti dari bahan bakar fosil yang akan habis. Gitu. Baik. Apa yang menjadi alasan kulit singkong itu bisa dijadikan sebagai bioetanol? Alasannya sendiri karena kulit singkong kan banyak nggak dimanfaatkan oleh masyarakat dan potensinya itu sangat tinggi, yaitu kandungan dari kulit singkong amilumnya itu 36,5% yang bisa dijadikan sebagai bioetanol, begitu Kak. Lalu proses pembuatan dari bioetanol itu sendiri seperti apa, Kak? Jadi pembuatan dari bioetanol itu ada 4 tahapan ya Kak. Yang pertama ada
pre-treatment atau menyiapkan alat dan bahan, yang kedua ada hidrolisis, yang ketiga ada fermentasi, dan yang keempat ada distilasi. Lalu, apakah tahapan-tahapan proses pembuatan bioetanol itu sendiri dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri? Oke, karena tahapan dari 4 pembuatan bioetanol itu sangat mudah dan sangat gampang diterapkan atau dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya seperti fermentasi. Fermentasi kan membutuhkan ragi, dan ragi itu ragi tape yang banyak dibutuhkan oleh pembuatan bioetanol. Itu sudah ditemukan di pasaran, banyak ditemukan di pasaran, begitu Kak. Saya Leli Ayu Tias Puji Astuti dari Desa Kalipenggung melaporkan. Demikian yang dapat saya laporkan saat ini. Leli Ayu Tias Puji Astuti dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Audio Jungle.